Halo, selamat datang rekan-rekan peneliti. Pada bagian ini kita akan membahas tentang etika dari eksperimen psikologi. Kita perlu memahami bahwa setiap tujuan penelitian eksperimen dalam psikologi konteksnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang pemikiran terkait dengan proses mental dan perilaku yang bisa kita pelajari di manusia ataupun hewan. Beberapa peneliti itu berpendapat bahwa kemudian pada kasus-kasus tertentu ya, pengembangan hukum dalam psikologi yang tepat, yang valid itu harusnya seseorang subjek ketika terlibat dalam eksperimen perlu diberikan perlakuan atau diberikan instruksi dengan um, poin-poin pembohongan ya, pada beberapa cara sehingga kemudian itu berdampak pada kerugian fisik ataupun kerugian mental. Nah, sudut pandang ini didasarkan pada prinsip bahwa mengejar pengetahuan atau kebenaran itu harus terus berlanjut tanpa adanya reduksi. Nah, bagaimanapun juga, mungkin benar-benar hal yang utama itu diungkapkan dalam penelitian psikologi dapat sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun, apakah kemudian kita harus melanggar etika-etika? Terkadang para peneliti menggunakan cara-cara yang dipertanyakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau hasil yang sesuai dengan harapannya. Terkadang penyalahgunaan partisipan, dalam hal ini bisa saja manusia ataupun hewan, seperti menyebabkan kekhawatiran besar terkait dengan bagaimana keanggotaannya dalam masyarakat atau bagaimana implikasinya dalam keseharian. Ada banyak sekali penelitian yang tidak etis dalam psikologi itu dapat ditujukan dan bahkan hampir semua dilakukan sebelum adanya eksistensi atau pedoman etika yang berlaku. Nah, yang tidak dilakukan seringkali berkaitan dengan penipuan data atau misalnya perubahan secara sengaja pada data hasil eksperimen atau bahkan terkait dengan bagaimana informasi tugas-tugas eksperimen oleh partisipan itu tidak benar-benar disampaikan secara jelas ya. Nah, beberapa penelitian yang tidak etis termasuk studi dari kepatuhan terkait dengan otoritas yang dilakukan oleh Stanley Milgram atau bahkan penelitian yang sangat fenomenal terkait dengan eksperimen penjara Stanford Prison Experiment dilakukan oleh Zimbardo. Nah, um, bagaimana kemudian banyak penelitian tidak etis ini sebenarnya memang memberikan wawasan yang sangat penting. Beberapa penelitian meskipun sudah selesai dilakukan dan ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan, itu tetap memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi perkembangan psikologi saat ini. Pertanyaannya, apakah kemudian praktek-praktek itu sepadan kaitannya dengan pengetahuan dan etika? um, Praktisi ataupun bahkan akademisi itu bukanlah satu-satunya orang yang uh, memiliki kebutuhan terkait dengan pengetahuan bahwa masyarakat ataupun bahkan partisipan yang terlibat dalam eksperimen mereka juga membutuhkan pengetahuan itu. Dan psikologi itu bukanlah satu-satunya bidang studi yang memiliki sejarah eksperimen yang bermasalah terkait dengan etika riset. Contohnya di bidang medis juga memilikinya. Ya. Ada beberapa kasus terkait dengan bidang medis, misalnya melibatkan pasien tanpa pengetahuan mereka, terkadang mereka bisa terpapar sel-sel kanker atau bahkan memperlakukan anak-anak tertentu karena kegagapannya dan kemudian mungkin saja penugasan pada jenis kelamin tertentu ya untuk menunjukkan eh, perbedaannya di antara beberapa partisipan secara paksa ataupun bahkan menggunakan narapidana yang lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak eh, ajakan sebagai partisipan untuk memaksanya menyetujui sebagai bagian dari kerja-kerja eksperimen. Nah, terlepas dari sejarah ini, ilmu pengetahuan kita sekarang telah memutuskan bahwa untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti ataupun masyarakat luas dan terutama pada akademisi,
ataupun praktisi, kita harus tetap melakukan riset ini secara etis. Ada beberapa uh, pedoman sehingga akhirnya muncul itu disebabkan karena kekhawatiran terkait dengan studi yang tidak etis ini. Dampaknya misalnya secara jelas itu muncul satu komite etik ya dalam bidang psikologi di bawah komite etik ilmiah dan profesional yang dibentuk oleh APA, American Psychology Association. Mereka bekerja bertahun-tahun dari berbagai studi bermasalah, ya, sehingga kemudian mengembangkan serangkaian prinsip etika yang bisa berlaku secara luas, berlaku secara general di berbagai negara ataupun budaya. Nah, apa tujuan dari prinsip etika psikolog ataupun kode etiknya? Psikolog dan juga peneliti itu harus menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan hak asasi manusia, serta pentingnya kebebasan bertanya, berekspresi dalam penelitian ataupun pengajaran dan juga tentang terkait dengan publikasi. Kenapa? Karena apa yang kita ajarkan, lalu kemudian kita lakukan riset, tentu hasil riset ini perlu dilakukan diseminasi atau penyebarluasan hasil melalui publikasi. Maka selain praktik pengajaran dan penelitian, maka etika juga masuk pada tataran publikasi. Nah, kode etik ini menyediakan seperangkat prinsip dan standar umum yang menjadi dasar bagi seorang praktisi ataupun seorang akademisi untuk membangun karya yang profesional dengan pengetahuan ilmiah. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip umum yang dibuat. Nah, prinsip-prinsip umum ini mengacu pada apa yang sudah dikembangkan oleh APA. Ya. Tujuan dari prinsip umum ini adalah terkait dengan kode etik, ya, yaitu adalah untuk memandu dan menginspirasi seorang praktisi ataupun profesional dan juga akademisi menuju cita-cita etika tertinggi dari profesinya. Setidaknya ada 5 prinsip-prinsip umum ini. Yang pertama adalah berbuat baik ya, dan tidak merugikan, beneficence and non-malfeasance. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mendorong praktisi dan juga akademisi untuk tidak merugikan. Ya, ini mirip dengan profesi medis, gitu, dan termasuk profesional lain misalnya yang terkait dengan melibatkan klien. Klien ini tidak selalu manusia, tapi juga bisa jadi hewan. Gitu ya. Nah, misalnya terkait dengan psikologi, maka bagaimana seorang praktisi ataupun akademisi bekerja. Nah, prinsip ini untuk sebagai mengatasi fakta bahwa seorang praktisi ataupun akademisi harus memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya, tentu pada mental partisipan ataupun kliennya. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua adalah tentang kesetiaan dan tanggung jawab. Seorang akademisi ataupun praktisi perlu membangun hubungan kepercayaan dan mengakui adanya tanggung jawab ilmiah, tidak hanya kepada komunitas ilmiahnya, namun juga kepada masyarakat secara luas. Dalam melakukannya, mereka juga menjunjung standar perilaku profesional untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat menyebabkan bahaya. Tentu kita bersama-sama dengan kolega harus peduli tentang prinsip untuk melakukan. Selanjutnya, ada prinsip yang ketiga, yaitu terkait dengan integritas. Seorang akademisi ataupun praktisi harus menjunjung standar integritas tertinggi dan tidak berbohong, atau bahkan menipu, mencuri, ataupun memalsukan. Ini terkait dengan integritasnya secara profesional atau pada konteks akademis. Lalu kemudian yang keempat adalah terkait dengan keadilan atau justice. Seorang praktisi dan ataupun akademisi memiliki orientasi yang berfokus pada keadilan, sehingga mereka memahami bahwa akses menuju manfaat psikologi itu dimiliki tidak hanya pada komunitas ilmiahnya, tapi juga pada masyarakat. Dan yang terakhir adalah respect for people's right and dignity, bahwa kita perlu menghormati hak dan martabat orang. Semua orang memiliki martabat dan harga dirinya dan menentukan nasibnya sendiri, hak atas privasi dan juga kerahasiaan. Peneliti ataupun juga praktisi harus mengetahui dan menghormati berbagai perbedaan orang-orang ini.
termasuk perbedaannya pada usia atau bahkan jenis kelamin. Apakah selain jenis kelamin mereka memiliki identitas gendernya, ras ataupun etnis, atau bahkan dari mana mereka budaya berasal, ya, terkait dengan asal-usul kebangsaannya, agama, dan bahkan yang lebih luas terkait dengan status ekonomi sosial ataupun disabilitas. Nah, beberapa prinsip-prinsip ini akan menjaga bagaimana kualitas dari riset ataupun praktik yang kita lakukan. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa penelitian psikologis dengan partisipan manusia ataupun hewan itu membutuhkan keseimbangan antara tujuan akademis atau praktik kita dan juga tentang tanggung jawab etis. Penelitian awal seringkali tidak memiliki pedoman yang formal. Namun kini kita perlu melek bahwa prinsip-prinsip etika yang mendasari ini perlu kita tegakkan secara detail, tahap-tahap untuk menerapkan etika penelitian dan publikasi dalam bidang psikologi. Nah, pada video selanjutnya kita akan mempelajari apa saja pedoman-pedoman yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan untuk menjaga etika pembelajaran, penelitian, bahkan publikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa rekan-rekan peneliti.